Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, subkelompok 4, ingin menjelaskan tentang good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Maharani Yusuf, NDH 44, asal instansi RSUD Kolonel Abung Jani Bangko, dan saya ditemani dengan dua teman saya. Yang pertama itu ada, silakan Joko. Baik, perkenalkan nama saya Joko Agus Pamuji, NDH 36, asal instansi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Merangin. Silakan Lydia. Perkenalkan, nama saya Lydia Agesti Rahayu Faradila, NDH 40, asal instansi dari kantor camat Nalutantan. Kami bertiga akan membahas tentang tugas kelompok hari ini, yaitu agenda ke-8. Yang pertama itu ada identifikasi praktik nyata dari good practice dan bad practice sesuai dengan pengalaman di media atau lingkungan instansi. Baik, siapa yang ingin menjelaskan lebih dulu? Silakan kepada Joko atau Lydia. Nah, kalau misalnya untuk yang good practice itu ada yang pertama digitalisasi pelayanan administrasi. Singkatnya, instansi menyediakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan, seperti KTP sama akta kelahiran. Itu bisa secara mandiri dari rumah. Nilai dari ASN sendiri, inovasi dan berorientasi pelayanan. Hal ini mengurangi antrian fisik dan mempercepat waktu penyelesaian dokumen secara transparan. Yang kedua ada sistem merit dalam proses jabatan atau kalau bahasa Inggrisnya open bidding. Benar atau enggaknya nggak tahu ya Kak kalau misalnya ini bahasa bahasa Inggrisnya. Nah, singkatnya itu pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui seleksi terbuka secara transparan dan berbasis kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan personal ya yang biasa kita sering ketemu. Nilai ASN-nya itu ada profesionalisme dan implementasi sistem merit yang nyata untuk menjamin kualitas SDM aparatur. Ketiga, ini ada integrasi data lintas instansi. Singkatnya, kolaborasi antar unit kerja untuk berbagai pakai data, sehingga warga tidak perlu menyerahkan dokumen fisik yang sama berulang kali ke berbagai dinas yang berbeda. Nilainya kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Baik, terima kasih Lydia atas penjelasannya. Kepada Joko, tolong dijelaskan contoh praktik nyata dari bad practice yang terjadi di lingkungan ASN. Baik, untuk yang bad practice atau praktik menyimpang, salah satunya yaitu ada pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik. Singkatnya, adanya oknum yang meminta imbalan uang untuk mempercepat proses pelayanan yang seharusnya gratis atau memiliki tarif resmi. Terus ada dampak yang bisa membuat merugikan publik dan mencederai integritas ASN serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu selain pungutan liar, ada juga sikap anti kritik dan ketertutupan informasi. Dampaknya pelayanan menjadi stagnan karena tidak ada umpan balik untuk perbaikan yang bertentangan dengan prinsip transparansi. Baik, terima kasih kepada Saudara Joko atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang namanya good practice itu pasti kan harus ada strategi ya. Dan sementara kalau bad practice itu kan berarti ada masalah ya. Kita harus tahu solusinya itu apa. Nah, sekarang kita bakal membedah dulu nih satu-satu. Yang pertama itu dari good practice. Jadi untuk good practice ini, apa sih kunci keberhasilannya dan bagaimana cara memperluas atau menularkannya ke unit yang lain? Hmm, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari tahap good practice. Jadi, apa sih kunci keberhasilan agar praktik tersebut dapat berjalan lancar dalam mengaplikasikan Smart ASN? Yang pertama itu adanya penerapan digitalisasi dan inovasi, yaitu di mana pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna untuk memangkas birokrasi sejalan dengan pilar Smart ASN. Dan kedua itu ada yang namanya komitmen kepemimpinan. Nah, kita tahu kita kan ASN ini ada yang namanya sistem merit ya.
sistem merit atau yang naik jabatan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Nah, itu harus adanya komitmen dari kepemimpinan. Artinya pemimpin harus mendukung kuat dan memberikan progresif sebagai dasar dalam memilih ASN yang ber, berkompetensi gitu, yang memiliki kinerja utama tanpa adanya memandang dari latar belakang dari ASN tersebut. Jadi kita harus punya pemimpin yang memiliki komitmen netral gitu. Nah, yang ketiga itu harus adanya budaya kolaboratif, yaitu di mana seringkali keberhasilan terjadi karena adanya kolaborasi baik itu antar ASN dengan layanan publik yang lain atau ASN dengan sektor lain gitu atau lintas unit. Halo. Jadi bagaimana sih caranya untuk memperluas atau menularkannya ke unit lain dalam penerapan Smart ASN ini? Yang pertama itu harus adanya SOP atau standar prosedur. Segala sesuatu itu harus ada aturan yang berlaku gitu. Jadi ketika pegawai negeri ingin menerapkan Smart ASN itu harus ada prosedurnya, apa dulu yang harus dilakukan itu jelas gitu ya. Nah, yang kedua itu harus ada berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Misalnya ASN ini harus diberikan workshop atau pelatihan gimana cara pintar untuk melakukan teknologi digital yang seperti ini atau inovasi yang ini, itu bagaimana cara latihannya gitu. Yang ketiga harus ada studi banding. Jadi kita bisa belajar dari instansi lain yang sudah menerapkan aplikasi Smart ASN itu yang lebih maju. Kita bisa belajar ke sana, mencontoh bagaimana sih mereka pola kerjanya, sistemnya seperti apa gitu. Nah, itu nanti menjadi masukan untuk instansi kita untuk diterapkan di instansi kita gitu. Kita lanjutkan ya, itu apa aja sih penyebab kegagalannya, terus gimana caranya mencegah supaya itu nggak keulang lagi. Nah, terus alternatif cara terbaik untuk menghindarinya itu apa yang harus kita lakukan. Boleh dijelaskan dulu dari yang pertama kepada Saudara Joko? Oke, baik Kak. Jadi pembahasan yang bad praktik atau praktik buruk ini pasti ada penyebabnya. Yang pertama itu rendahnya literasi digital, yaitu ketidaksiapan ASN dalam menghadapi perubahan teknologi yang bertentangan dengan profil Smart ASN. Terus ada kurangnya transparansi, yaitu masih adanya praktik yang menyimpang atau stagnan karena pengawasan yang lemah dan tidak diterapkan prinsip sistem merit. Nah, lalu bagaimana mencegah agar tidak terulang lagi? Yang pertama yaitu ada penguatan manajemen ASN, yaitu mengetatkan pengawasan kinerja dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan disiplin untuk menjaga profesionalisme. Terus yang kedua, peningkatan kompetensi, yaitu melakukan pelatihan berkelanjutan agar setiap anggota memiliki kecakapan digital dan integritas yang tinggi. Terus apa alternatif cara terbaik untuk menghindarinya? Yang pertama yaitu inovasi sistem pengaduan, yaitu membangun kanal aspirasi digital yang transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini yang seperti dikatakan Mbak Joko yang pertama, aspirasi digital itu sebenarnya bisa zaman sekarang kan kita punya Instagram nih ya Kak ya, media sosial. Sebenarnya bisa dari sana, di mana masyarakat bisa memberikan entah itu saran, entah itu kritik, tapi tetap dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung, yang tidak tidak ada makna apa sih namanya? Makna Gitu deh. menyudutkan. Iya, menyudutkan. Nanti cut ya, Bang. Sudah ya? Sudah. Lihatnya anak aku. Oh ya Allah, kamu hitam sekali. Nah, jadi teman-teman, eh, untuk aplikasi di dalam kehidupan kerja yang sedang saya alami itu contoh dari good practice. Itu misalnya kalau di rumah sakit itu kan kita sering melihat antrian pasien yang membludak ya. Nah, itu tuh contoh dari bad practice-nya gitu. Kok bisa sih pasien itu kan yang namanya birokrasi itu harusnya lebih
lebih ringkas ya. Smart ASN itu mengajarkan kita untuk birokrasi yang lebih ringkas, cepat, dan tidak mempersulit masyarakat. Tapi kalau di rumah sakit itu sering kejadian pasien itu ngantri sampai berjam-jam cuma buat daftar. Itu adalah contoh dari bad practice. Dan sekarang yang harus kita cari itu adalah untuk mewujudkan good practice-nya itu, apa solusinya yang bisa diberikan. Nah, jadi itu yang saya bilang, di rumah sakit itu ada yang namanya sistem antrian JKM. Jadi pasien itu kita arahkan untuk mendownload JKM. Nggak semua pasien itu kadang sudah datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah ngerti gimana cara downloadnya. Kebanyakan mereka itu datang justru belum, bahkan nggak bawa HP, bahkan belum daftar antrian di JKM. Padahal kalau mereka sudah download dari rumah, mereka itu tinggal ngambil antrian dari rumah dan datang sesuai dengan jam pelayanan dokter. Jadi nggak perlu ngantri lagi di depan. Tapi karena masyarakat itu masih banyak yang belum paham, itu kan juga salah satu bad governance ya. Kok bisa sih masyarakat nggak paham cara mengambil antrian? Nah, jadi solusinya apa? Kita tuh juga harus kolaborasi dengan pihak lain, misalnya dengan BPJS untuk melakukan apa sosialisasi kepada masyarakat. Kita juga harus kerjasama dengan puskesmas. Untuk apa? Bantu pasien yang datang ke rumah sakit ini untuk mendownload mobile JKN gitu. Jadi kerjasama dengan banyak pihak ya, supaya masyarakat ini paham apa sih fungsinya mobile JKN. Oh, ini cara biar masyarakat itu lebih mudah, cara biar birokrasi itu lebih singkat gitu, tidak mempersulit masyarakat. Itu contoh yang dari saya. Lydia dari instansi mana? Kantor Camat Nalatantan ya? Iya, benar Kak. Nah, kalau di Nalatantan sendiri nih, apa sih contoh dari good practice dan bad practice-nya gitu dalam penerapan Smart ASN ini? Nah, kalau di kantor camat itu mungkin kalau di luar sana atau instansi lain itu kan ada namanya digitalisasi layanan. Nah, mungkin khususnya di kantor camat Nalotantan itu belum ada, tapi zaman sekarang kan kita udah punya yang namanya WA nih Kak. Dimana kalau misalnya untuk digitalisasi layanan kan untuk pengurusan surat menyurat atau dan izin itu tanpa harus orangnya datang ke kantor ataupun datang berulang kali. Bisa kita lakukan dari WA. Bagaimana ketika misalnya masyarakat butuh, masyarakat bisa WA pegawai yang ada di kantor camat Nalatantan, butuh ini, minta tolong ini, bisa sekali. Contohnya itu ada di camat kami sendiri. Camat kami sendiri itu sangat loyal terhadap pekerjaan, yang dimana dia itu sangat-sangat bersedia di WA masyarakat, Ibu, saya butuh tanda tangan Ibu. Iya, silakan saya di sini. Silakan saya di sini. Cepat, responsif. Terus yang kedua tentunya yang sudah kita pelajari ada yang 5S, budaya pelayanan prima, untuk tetap kita terapkan kepada masyarakat. SOP yang jelas, waktu penyelesaian yang pasti, sikap melayani yang 5S itu tadi, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pastinya 5S bukan 6S ya, yang seperti diceritakan sama Pak Bram. Pak Bram. Iya. Nah, kalau bad practice, entah kenapa saya tidak merasakan di dalam kantor saya itu, saya tidak merasakan yang ada namanya praktek pungli, karena alhamdulillah dapat teman sejawat ataupun pejabat-pejabat yang di atas saya itu yang benar-benar memberikan saran, memberikan masukan yang bagus, yang dimana ketika ada yang datang, ketika ada yang memberi bahkan, ya jangan diterima gitu. Tidak ada biaya tambahan atau apapun di praktek kerja di instansi kantor camat, khususnya kantor camat Nalotantan. Baik, terima kasih kepada Saudara Lydia. Pada Saudara Joko, penempatannya sebagai Satpol PP kan ya? Iya, Kak. Satpol PP di mana tuh ditugaskan? Aku Satpol PP-nya di Merangin kan, Kak. Tapi kalau tugasnya di bagian lapangan. Bagian lapangan itu berarti di sana kalau sananya ada kayak pasar gitu ya, yang bagian penertiban. Betul. Penertiban gitu ya. Nah, kalau untuk Joko sendiri apa sih bad practice dan good practice-nya? Nah, kalau selama di Pol PP ini yang Kakak Rani sama Kak Lydia dengar, pasti ketika mendengar
Satpol PP. Nah, pasti bayangan kalian nih pasti udah negatif semua pasti pikirannya kayak, wah ini pasti arogansi kayak gitu. Nah, itu salah satu bad bad praktisnya yaitu arogansi. Terus ada lagi yang kayak bilang pilih kasih kayak gitu. Sama pedagang yang di sana mungkin kok nggak ditindak atau yang di sini diusir. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu bad practice-nya ya. Karena kadang benar sih di lapangan emang kadang ada yang anggota itu kayak dia arogansi. Itu kenapa dia bisa gitu. Kadang dia dia merasa memiliki wewenang penuh. Nah, sehingga kayak sewenang-wenang pas di lapangan kayak gitu. Jadi kayak masyarakat kecil nih merasa ditindas. Nah, terus sebenarnya kita nih nggak ini sih Kak, apa ya? Di Pol PP itu kita tidak menerapkan bad practice. Itu tuh cuman pandangan dari sisi buruknya dari masyarakat yang merasa kita tindak dalam peraturan aja. Sebenarnya ya kita semua pasti memiliki SOP dalam penindakan perda. Contohnya kalau dari SOP ini kan pasti kita menggunakan good practice ya Kak ya. Nah, dalam penindakan itu misalnya ada di sebuah pasar nih ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di trotoar, nah misalnya kayak gitu. Nah, itu kan nanti di dalam Pol PP itu ada yang namanya bidang linmas. Nah, bidang linmas. Bidang linmas itu tugas kegiatannya dia seperti patroli keliling di pusat kotanya kayak gitu kan Kak. Dia melihat apakah ada orang yang melanggar tindakan perda. Nah, ketika ada pelanggar perda di situ, maka poin yang pertama dilakukan itu bukan langsung mengusir Kak, atau langsung arogansi di lapangan kayak gitu, tidak. Jadi mereka itu SOP yang pertama yaitu eh, memberi teguran secara lisan. Ditegurlah ini pedagang secara baik-baik. Itu yang teguran pertama. Nah, setelah itu jika pedagang itu tidak bergeming atau tetap masih di posisi di situ, maka ada tindakan kedua, yaitu memberikan dalam teguran bentuk surat. Ketika tindakan kedua itu masih saja tidak dihiraukan, nah barulah yang tindakan ketiga, yaitu penertiban. Makanya kenapa kadang ada yang bilang Pol PP arogansi, menertibkan pedagang, main angkat. Nah, sebenarnya itu nggak kayak gitu. Ada SOP-nya tadi, salah satunya peneguran secara lisan. Terus yang kedua, peneguran dengan menggunakan surat, baru penindakan. Nah, seperti itu. Terus dalam penindakan sebenarnya kami juga tidak arogansi sih Kak. Kami menerapkan sistem humanis dan responsif kayak gitu. Profesionalisme pasti. Dan pemberian solusi ini misalnya kalau di Bangko ini kan ada tempat yang khusus untuk jualan dan ada tempat yang memang tidak boleh ditempati penjual. Contohnya di RTH. RTH itu kan nggak boleh kan Kak. Nah, ada tempatnya untuk khusus pedagang atau jualan street foto. Contohnya yang ada di Tugu Pedang itu kan ada, terus kayak di pasar rakyat, nah itu boleh kayak gitu. Pasti ada tempatnya, ada solusinya kayak gitu. Cuman stigma pandangan masyarakat ini selalu negatif. Nah, itulah yang menjadi momok Pol PP sekarang, gimana sih merubah pandangan positif mereka ke Pol PP kayak gitu. Soalnya kita juga udah banyak didoktrin kan di film-film kalau Satpol PP itu menggusur seperti itu. Nah, itulah kenapa mereka selalu berpandangannya langsung ke poin negatifnya. Padahal kami selalu menerapkan SOP-nya kayak gitu. Karena emang di lapangan itu banyak pedagang yang pastinya nakal lah kayak gitu. Jadi yang ditindak itu bukan
bukan sembarang pedagang ya, tapi dipilih-pilih ya. Yang Kalau memang penindak Kalau pedagang nggak pilih-pilih, Kak. Cuman kan emang di peraturan daerah itu ada semua tempat-tempatnya ada gitu yang untuk boleh jualan, untuk yang tidak boleh jualan kayak gitu. Nah, contoh yang lebih ringan yang kayak kemarin ini pedagang musiman. Nah, kan kayak banyak kan pedagang musiman tiba-tiba pas musim durian nih jualan di pinggir Iya. trotoar. Nah, itu salah satu yang benar-benar kerja keras banget buat Pol PP kemarin itu. Mereka sampai jaga dari pagi sore ganti SPT lagi putar sore sampai malam kayak gitu. Itu sebenarnya udah ada tempatnya jualan. Contohnya paling ujung di Tugu Pedang itu kayak gitu. oke, oke. Oke, terima kasih Joko dan Lydia atas penjelasannya. Hmm, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari pembahasan podcast kita hari ini, yaitu tentang bad practice dan good practice dalam smart governance. Ada yang ingin menyimpulkan? Teman-teman, ada yang mau nyimpulin? Nah, kalau menurutku ya Kak, kalau kesimpulan dari perspektif ASN, praktik buruk ke arah yang lebih baik itu pastinya kita memerlukan kombinasi antara integritas personal dan sistem yang kuat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Smart ASN yang seperti digital, lincah, kolaboratif, dan mematuhi prinsip manajemen ASN yang dimana tadi yang kita dengar dari Pak Bram, meritokrasi, profesionalisme. Nah, untuk di kantor camat sendiri bisa seperti bertransformasi dari sekedar kantor administratif menjadi pusat pelayanan publik yang modern, transparan, dan pastinya lebih terpercaya ke masyarakat. Jadi kalau gitu bisa kita ambil kesimpulan dari materi podcast kita hari ini, good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Yang akan saya tarik kesimpulan yaitu dalam mewujudkan smart governance itu tentu harus ada yang namanya smart ASN dan juga harus ada yang namanya kolaboratif. Tentunya harus ada juga yang namanya inovasi. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa sih? Kita itu sebagai ASN fungsinya untuk mempermudah masyarakat. Jadi jangan ada yang namanya pelayanan itu berbelit-belit gitu. Pokoknya yang kita lakuin Betul. itu gimana caranya biar masyarakat itu dilayani dengan cepat, singkat, tepat, dan mudah gitu. Tidak masalah jaraknya seperti apa, waktunya juga lebih cepat, seperti itu ya. Iya, Kak, betul. Baik teman-teman, kita tutup podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.